Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim. Dan tentunya ada saya Coki Pardede. Dan Yoi. seperti biasa kita ada di podcast Musuh Masyarakat. Yoi. Kalau kemarin saya mengeluh Coki bahwa kita tapping di studio karena di rumah saya berisik. Ya. Nah hari ini alhamdulillah kita bisa bikin konten ini di rumah saya tanpa ada berisik yang saya kemarin bilang. Kemana itu tukangnya? Akhirnya kemarin kita samperin Pak. Oh. Gitu, minta tolong Pak, tolong kalau berisik agak kegeseran sana dikit gitu. Oke. Dan akhirnya tapi hari ini minggu juga sih. Jadi mungkin dia lagi libur. Iyalah. Itu juga yang aku khawatirin. Benar. Takutnya ini nggak ada suara karena minggu. Karena ya hari kan? Minggu sedang libur. Dan kemarin kan minggu lalu kita masih bermasalah dengan nama anak Coki ya. Dan sekarang Tretan Muslim sudah memiliki nama anak yang official. Silakan. Yoi. Kemarin saya share juga di Instagram, di Betul. Twitter nama anaknya Betul. adalah Hazel, Miriel, Faith. Jadi artinya Hazel, apa coba ulang? Hazel tuh banyak artinya, ada yang bilang itu kayu atau apa namanya? Kalau yang hazelnut. lu pilihan lu kan dia yang sebagai orang tua pilihan lu apa? Hazel adalah perlindungan. Perlindungan. Ya. Habis Miriel, itu, Miriel tuh miracle. Berarti keajaiban, Mujizat. Terus Perlindungan, mujizat, ya dan kepercayaan. kepercayaan. Beriman lah faith itu. Faith. Gokil. Berat juga nama anak Anda ya? Saya nggak mikirin beratnya. Saya mikirin berdebat dengan orang tua Madura. Enggak, tapi kan maksud gua gini Slim. Yang namanya orang tua pasti pengen kakek neneknya neneknya Hazel ya. Pasti kan pengen namanya juga bagus. Ya, aku yakin juga bagus nama dari orang tua. Iya, bapakku Memberikan saran apa? dia waktu itu dia nge-search sendiri Hazel itu katanya kalau bahasa Arab Hazli itu artinya bercanda. Oh. Ya nggak tahu referensi dari mana bapakku kan. Habib Jafar aja nggak bilang, dia bilang Hazli ini bercanda. Terus maksud kamu anakmu mau buat bercandaan? Tapi bener nggak? Enggak dong. Ya alhamdulillah, dan gara-gara podcast kemarin, tapi aku kagum sih banyak yang Betul. DM aku usul nama-nama beneran. Iya. Nggak bercanda Cuk. Iyalah kalau Hazel nama Hazel. bercanda mah apa nama bercanda ya itu bunyi-bunyian doang. Keletuk. Lu bayangin, coba ada nama anak Keletuk gitu kan. Keletuk gerubak kedebuk. Itu ada namanya nanti diabsenkan kepada Keletuk gerubak kedebuk, Bang. Kenapa namanya Keletuk gerubak Enggak, kedebuk? aku merasakan gini. Apa namanya? Saat aku memberikan nama itu banyak masalah. Dalam Saat hal aku apa? akikah kemarin, Ya. kan ada mertua di sini. Itu saat mau diadakan apa namanya seremonial potong rambut, itu kan didoain sama ustadz gitu Di kan. barbershop tapi kan waktu akikah. Akikah tuh di barbershop bukan sih? Enggak, Cok. Itu kan potong rambut, nih potong kambing. Terus potong rambut tuh simbolis doang. Oke, iya. Di rumah. Itu pas aku mau didoain, itu mertua, loh ini kok nggak ada nama Arab-Arabnya? Kok nggak ada nama ininya? Itu menurutku termasuk ada kendala dong. Ya. Terus setelah disahkan namanya Hazel Miriel Udah Faith, fix ini ya? bapakku di Madura yang nggak terima. Coba Karena? diganti, ejaannya diganti Hazli atau apa gitu. Pokoknya jangan HAZL gitu. Nah intinya adalah kesulitan menentukan nama itu setelah ketemu pun masih ada pertentangan dari orang tua, dari mertua. Nah aku heran orang yang dikasih nama aneh-aneh, kok nggak ditentang gitu sama orang tuanya? Iya, Coba. padahal ini kan Hazel nggak aneh-aneh banget. Nggak aneh Pak. Ini mah biasa banget, men. Enggak, ente pernah Ada, tahu gua orang tahu nama banyak. nama Nama-nama orang yang aneh itu ada. nama Tuhan nggak ente? Tahu ada nama Tuhan. Nama Orang Tuhan gue tahu itu ada di Indonesia, ada KTP-nya. iya maksudku saat dia Itu tuh nih. namanya siapa nama panjangnya tuh? Coba. Oke. 7 nama unik penduduk Indonesia, jangan ketawa lu ya. Oke, yang pertama. Honda Suzuki Impalawati. Nah, itu Enggak pasti nih. kalau gue tebak ya, pasti itu lahirnya di Dealer. Ditukar Shogun dia. Yang kedua,
Andi go to school. Itu bagus namanya. Berarti Bagus. namanya dia selalu mengejar pendidikan. Bener dong? Nih ada lagi nih nama orang. Iya. Pintu pemberitahuan. Bangsat namanya pintu pemberitahuan. Ini kayaknya mungkin di rumah sakit. Uh-uh. Dia orang tuanya ngelihat pintu pemberitahuan. Nah nama-nama aneh seperti ini. Iya. Seperti ini anak namanya Y. Ada terus anak namanya Y. Tuhan. Aisyah Bronze. Rudy a good boy. Nah masih bagus nih. Nama Tuhan maksudku dia kan punya mertua yang negor gitu maksudnya. Ah, Apa mungkin Mas yang bernama Tuhan ini nggak diakikahin bro? bisa Karena jadi sih, iya. karena kalau diakikahin pasti ditegur dong pas acara itu dong. Oke hari ini kita akan peresmian Iya. nama anak ini, kita baca doa dengan menyebut puji syukur kehadirat Tuhan untuk anak kita yang bernama Tuhan. Loh. Kan pasti ada yang sadar di ruangan itu gitu. Jangan dulu dong, masih dinamain Tuhan. Gitu maksudku, pasti ada yang negur tapi gokil ya bisa sampai dewasa nggak berubah namanya dia. Bro. Mungkin ya melewati perdebatan juga. Kita kan nggak tahu keluarganya. Siapa tahu iya. Enggak, kalau perdebatan Tuhan nggak jadi dong. Kalau itu di Enggak, debat, ini dia pasti dulu-duluan. dulu-duluan apa? Dulu-duluan ngasih nama. Jadi begitu lahir aja, terus langsung diisi terus dikasih gitu. Atau Ngerti nggak lu? langsung diurus aktenya ya? Langsung diurus aktenya. Pak, nama anak kita Tanpa siapa? melibatkan orang atau bisa jadi keluarganya yatim piatu. Waduh. Betul, tidak punya bapak ibu yang mendebat, bener tuh. Ya, atau Bisa jadi kan. mertuanya udah meninggal. Mertuanya udah meninggal. Jadi Ya. kecuali mertuanya memang bangkit dalam kubur dalam bentuk zombie dan masuk ke dalam acara akikah. Begitu ini untuk nama Tuhan langsung ada zombie. Jangan. Bangsat. Tapi udah fix ya nama anak lo ya? Ya, alhamdulillah sudah fix. Luar biasa. Berarti baru umur berapa hari ya? 10 hari ya? Berapa ini ya? Hampir 10 hari lah. Udah apa kesulitan mengurus anak yang paling lo rasain? Jadi setiap malam tuh ini jadi kisah-kisah nih ya, nggak apa-apa ya. Setiap malam tuh Cuk, aku sama istri ya itu gantian Pak tidur. Jadi kalau ada kesempatan dikit istri tidur aku yang bangun. Ya. Untuk ngejaga misalnya dia nangis aku gendongin Ya. gitu. Ya. Gantiin popo, ngasih susu, waduh. Berapa perjuangan jam biasanya shiftnya? Kadang kalau lagi parah Pak, setiap sejam Pak dia Pak. Ganti popo, Iya. terus juga nangis minta susu, ganti popo. Makanya aku baru seminggu aja punya anak itu merasakan betapa beratnya menjadi orang tua, terutama ibu ya. Betul. Terutama ibu, makanya aku heran sama orang yang durhaka anjir. Maaf ya. Ini sebelum kita lanjut ke topik ya. Maksudku kita ini bangsat ya Coki ya. Iya, Aku iya. bangsat, kita berdua bikin konten bangsat. Betul. Tapi insya Allah aku ke orang tua tuh meskipun aku nggak ngasih dia haji atau ngasih mobil ya insya Allah berusaha tidak berdebat panjang. Meskipun bapak aku tadi usul namaku ini, Betul. anakmu ini, aku tidak mendebat yang sampai menyakiti hati Nadia. Ya gitu. lo masih menjaga perasaan walau bagaimanapun juga kan orang tua. Iya makanya. Betul. Aku bener Pak, heran Pak aku Pak. Kalau ada orang sampai durhaka pada orang Berarti tua. mungkin waktu kecil popoknya nggak diganti. Makanya durhaka. Bisa jadi dendam. Bisa. Atau Mungkin orang ya. tuanya lebih pilih tidur daripada menggendong anaknya. Jadi maksud gua gitu. Itu Ya, nggak awal. tahu juga sih. Itu awal saya jadi bapak begitu Pak. Hari pertama, enggak soalnya hari pertama tuh kan nggak tahu kan. Iya. Anak tidur, istri tidur, seperti aku tidur. Iya. Ternyata istri bangun semalaman. Loh tapi kan karena nggak tahu. Iya, ya. Terus juga istriku juga nggak enak bangunin aku. Iya. Tapi besoknya murung. Tapi besoknya makanan keasinan. Tapi ya sekali lagi keren ya, keren sama terutama ibu sih. Kalau bapak tuh lebih gini, kalau ente Jok nanti kalau punya anak, Betul. ibu tuh lebih dekat pada anak, Ya. suami lebih dekat pada ibunya. Jadi kayak anak drop disupport sama ibu, ibu drop disupport sama bapak. Ya memang kan harus saling support. Nah begitu, makanya mungkin Tapi kalau iya sih benar sih. sampai seminggu ini tuh aku masih merasa kayak janggal gitu punya anak Cuk. Iya, Serius. iya. Karena bondingnya itu beda sama ibu. Tapi biasanya memang kalau masih umur-umur segini biasanya bayi itu sendiri secara emosional paling dekat sama ibu.
Benar. Karena walau bagaimanapun kan itu ada di dalam perut ibunya dong. Ya, Terus baru ya. keluar. Terus kan pasti kan kalau ayah kan pada umumnya kan ayah mencari nafkah. Benar. Keluar Lebih rumah, fokusnya pergi apa segala macam. Ya, ya. Ibu kan lebih banyak spend waktu dengan Bayinya anaknya, ya. bayinya Ya, gitu. ya, ya. Tapi ada juga ayah-ayah bangsat di luar sana yang bayinya tidur malam-malam, ayahnya tidur sampai siang. Ya saya bilang tadi itu hari pertama saya jadi bapak tuh. Bukan. Kalau itu kan lo tetap kerja. Oh. Tapi ini tidur sampai siang, bangun makan siang, tidur lagi. Nah, mungkin kalau orang tua gini, mungkin durhaka tuh boleh kalau orang tua Anda ya begitu gitu. Tapi kalau Anda tahu orang tua Anda berjuang sama Anda, apa bangun setiap malam mentalnya drop, kalau Anda masih durhaka itulah nggak tahu diri. Tapi Anda, lu Pak. bayangin gak sih Slim kalau anak yang twin gitu. Apa? Anaknya twin. Kembar. Kembarnya langsung 7. Ada Pak, orang Ada, kembar ada. 7 ada. Iya Begitu juga lahir ya. 7, matanya disegel. Orang tua pasti disegel. Enggak, aku nggak masalah orang tua. Apa? Teteknya kurang. Tetek cuma 2. Ya alhamdulillah istriku susunya keluar semua dua-duanya Pak. Ada orang yang nggak keluar Pak. Ya kan karena tergantung kondisi fisik setiap ibu kan. Iya, kadang dipompa. Iya, ya wajar emang dipompa ada. susunya. Ya tapi kalau 7 tuh gimana ya? Kan maksud gue misalnya yang satu minta susu nih. Ya. Ada 2 nih, 2 nangis minta susu. Kan payudaranya cuma sepasang. Atau 3 orang. Satu Ada. lagi masa di injury time Ada kan nggak mungkin. solusinya ada. Apa? Obat bius. Anjing kejam banget. Bayi jadi kasih obat bius. Tapi gini, ente mungkin nanti kalau anakku bangun, kalau anak nangis tuh kita ajak ngobrol kan nggak paham. Ya. Ini sebenarnya kayak ngobrol sama netizen kadang-kadang cuy. Kenapa? Ini ngobrol tuh nggak nyambung gitu. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Iya, tapi kan kita harus diajarin ngomong. Makanya. Nah, tapi kan gini Slim, waktu itu kan kita pernah ketemu anak kecil yang dari kecil udah bisa bahasa Inggris. Nah, Lu ingin mengajarkan anak lu bahasa Rusia nggak? kenapa Rusia? Lu kan dia kan masih mau belajar bahasa apapun. Iya. Kalau kita Oh iya bagus juga ya. iya, lu bisa ngajarin bahasa apapun mumpung masih kecil pasti masuk. Bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa. Bahasa Indonesia udah jelas lah karena kan Iya, skilling iya, kan. iya, iya. Lu ada kalau bisa Inggris kan mainstream, lu ada ide nggak? Aku sih kalau bahasa yang jelas istriku dia sangat waspada dengan bahasa Madura. Dia sampai bilang gini, tolong nanti kalau ada bapak ibuku yang dari Madura ke sini, Ya. suruh bahasa Indonesia. Biar gak terkontaminasi. Soalnya gak enak gitu nama Hazel ngomongnya. Dia remeh Iya. jauh gak geli. Enggak Ya. mungkin karena biar fokusnya satu-satu dulu bahasanya. Benar. Gitu kali maksudnya. Sama aku sih nanti jujur ya ini rahasia. Semoga mertuaku gak denger. Ya. Aku pengen anakku sekolah di Kristen bro. Sekolah Kristen, sekolah Katolik gitu. Betul. Biar dia belajar perbedaan aja gitu. Ya, tapi di rumah kan tetap lo ajarin Islam. Wow, di rumah langsung lupakan ajaran tadi. Dicuci otak langsung. Lupakan. Enggak, tapi itu cara yang menarik. Iya, aku pengen ngajak dia sekolah Kristen biar dia ketemu dengan perbedaan. Mungkin Iya, kalau biar dia nggak kaget. biar nggak kaget. Soalnya kan gini Slim, paling ketemu orang Kristen di sekolah itu doang. Ya. Di mall rata-rata kan maksudnya orangnya mayoritas lagi. Di Benar. dalam keluarga mayoritas lagi. Ya, Di pinggir jalan mayoritas lagi. Sinetron Islam semua, ya kan? Ya maksudnya ya kalau cuma di sekolah doang ya udahlah ya. Iya, di sekolah tuh biar lihat nih. Iya, itu iya, dia yang sipit-sipit. Betul. Pelit cir. Lihat itu yang merem-merem. Kenapa? Tidur. Ya tidur maksudnya kan merem tidur. Nah, tapi selamat buat Retan Muslim. Anda sudah memiliki anak, rencana mau berapa? Ini soalnya kan lagi setiap malam lagi hektik, panik, sepertinya satu saja. Belum tahu, tapi kayaknya minimal 2 deh. Soalnya biar ada temennya, Pak. Iya. Wah, Prinsipnya gila sih. gitu. Nanti lu bakal ngerasain kayak anak-anak. Biasanya kan nanti kan ada ngobrolan para ayah. Di mana membanggakan anaknya. Anakku dong lihat sudah bisa main biola. Anakku dong sudah bisa naik sepeda. Wah. Skill apa yang akan lu ajarin pertama kali ke anak? Apa ya? Nah, Kayak soft skill gitu loh Slim. soft skill Main ya. piano gitu. Atau misalnya lihatlah anakku sudah bisa merakit uranium. Itu bahan bakar nuklir. Tapi anak-anak di Iran kan gitu. Blok.
Enggak, kalau anakku sih Atau kalau misalnya perkumpulan orang tua di Korea Utara. Nggak, Lihat anak-anakku masih kecil sudah kerja paksa. di ini Di Korea Utara kan gitu. di Cina apa yang di Kalau di Cina beda lagi. Lihat Yang- anak-anakku masih kecil sudah bikin sepatu Adidas. Loh, itu soft skill apa kerja tetap? Ya, tapi lu serius. Lu nanti anak lu mau lu lesin apa? Ini gue penasaran aja. Aku sih nggak akan nyuruh dia les apa-apa. Aku akan ngasih dia reference banyak. Oh, iya, Misalnya iya. ini musik, ini game. Seandainya dia seneng game, aku akan fasilitasi. Misalnya Jadi gamer. seneng ya komputer programmer. Asal yang saya tidak ingin anak dipegangi HP, nonton YouTube, main Instagram. Aku beneran nggak pengen banget anakku kecanduan gadget. Kenapa emang? Lo bapaknya kerjanya, kita kan kerjanya di sana. Ya bukan, belum saatnya Pak. Anak Oh, umur kalau masih 4, kecil mah iya. Iya 4-5 tahun gitu. Apalagi ya umur Allah. 5 tahun langsung bikin akun sendiri. Wah, Lampu itu ada bro kayak gitu bro, Nggak sumpah bro. mungkin, nggak Cuk mungkin. ada cuk, Nggak anak umur mungkin, bro. 6-7 tahun tuh ada bro yang ya Allah, sumpah bro, ada bro. Masa anak 7 tahun follow lampu Ada. Tura? Ya nggak tahu Lambe Tura, nggak tahu. Mungkin tapi- Lambe tapi- Tura versi anak mungkin. Lampu Tura versi anak gimana ya, aja? jadi gosip-gosipnya soal Baim Cili gitu ya kan. Bangsat. Baim udah gede brengsek. Oh ya udah Masa ngajili kecil lagi ya. terus. Gitu sih aku pengen Tapi lo gak mau ngebebasin dia. kecandian. Lo kalau gitu nanti umur berapa kira-kira anak lo kasih gadget? 15 lah ya amannya. Mungkin kalau gadget tapi nggak sosmed. Itu Oke, bedanya. itu beda soalnya. Gadget ya. misalnya aku game pun aku akan kontrol dia gamenya game apa. Mortal gitu. Kombat. Coba kalian Bonding time father and daughter dengan main Mortal Kombat. bisa. Bisa, tapi- Aku sih lebih mungkin ngajarin main game deh, berbagai game sih. Oke. Soalnya kan ada perbedaan pendapat kan. Ada yang bilang game itu nggak bikin cerdas. Kalau aku sih game Tergantung bikin, gamenya sih tergantung. memang. Kalau Apabila main Mobile Legend cerdas tidak, duit jebol. karena beli diamond. Beli diamond. Ya udahlah, nanti berarti kita akan mendengar keluhan-keluhan baru oleh Tretan Muslim. Karena Keluhan baru. bukan keluhan baru, karena hal yang baru sih. Ya, sebenarnya. hal yang baru. Karena akan menentukan kan gini, walaupun ujung-ujungnya yang menentukan jalan adalah anak lo, Slim. Ya. Tapi lo kan harus memberikan arahannya juga. Benar. Makanya aku dong. ngasih pancingan doang. Nih, ini musik, ini Tapi Slim, game, kalau ini. tiba-tiba passion anak lo aneh banget, lo dukung kan? Wah. Misalnya tiba-tiba anak lo, ayah, aku ingin jadi pembuat kendi, gimana? misalnya gitu, lo dukung gak pembuat kendi bro? Aku akan dukung, tapi di kendinya aku kasih jin. Karena kan jujur aja, karena lu passion lo aneh juga buat orang tua lo dulu kan? Iya, tapi nggak membuat kendi juga bang. Ayah, aku suka menganyam tikar. Oh maaf ya, ayah bakar dulu ya. Ayah, aku ingin membuat topi Vietcong bang. Lo tau kan? Topi jerami. Gila lah. Sorry ya, aku dulu mungkin akan niru orang tua aku sih. Apa tuh? Dulu aku sepak bola, suka sepak bola, difasilitasi dibeli sepatu bola. Suka Ya. musik dikasih gitar. Ya. Jadi nggak disuruh, kamu main gitar enggak. Oh, Dia oke. aja yang pengen apa, nanti kita kasih fasilitas. Tapi kan gitu. itu kan adalah proses pencarian jati diri ya. Iya, Jadi iya. bisa jadi kalau lagi suka gitar, mungkin fase. Ya. Tapi belum tentu nanti dia jadinya suka gitar juga belum Ya, tentu, ya, ya kan? ya. Iya. Yang jelas anakku nggak akan aku kumpulin dengan anak kecil yang suka teriak-teriak itu. Anak lo? Usir Ahok. Ada bro, dulu bro, Iya, video iya, bro. iya. Sama ini anak-anak kecil yang suka. Oknum ini ya? Ini oknum anak-anak kecil yang suka di video-video tuh yang cuman 30 detik 1 menit yang bawa sajam-sajam tuh. Tidak. Lebih baik berteman dengan al-kufur. Di sekolah Kristen tidak apa-apa. Tapi gila sih, gue sih kebayang lo tiba-tiba anak lo datang dengan passion aneh kan. Pasti Iya, kaget. aku sih siap sih, kecuali membuat kendi ya. Tapi kalau dia misalnya skydiving atau yang Anjir, itu mah keren dong. Enggak, karena gini, mungkin paranoid kagak belum tahu. Keluarganya Tretan Muslim, Om dan Tante kalau denger ini, halo saya Coki Pardede, memang memiliki passion yang random dan tiba-tiba.
Mungkin mereka nggak tahu, Slim. Ini contoh, tapi niatnya niat mulia, tapi kadang kan kaget. Ya. Lo cerita dong bokap lo tiba-tiba nelfon. Jadi sebelumnya kalau saya kan dulu bikin video check es, Iya. bikin last shop kitchen, Iya. bikin apa namanya cukur rambut, berburu hantu banyak DJ lah. lo bahkan sekolah DJ. DJ dulu buat teman-teman saya pernah sekolah DJ dulu, Iya. ya kan. Mau sekolah masak juga saya mau sekolah masak. Semua hal itu adalah turunan dari bapak saya. Bapak saya di tahun 2000 berapa itu belajar teknik pernafasan gitu, Coki. Ya bagus. Aku mau diajarin, Pak. Kamu mau nggak belajar membaca pikiran orang? Itu aku inget banget. Dan itu serius loh bapak aku ngomong gitu. Oh iya? Iya, dan waktu berlalu Lo bapak kaget dong waktu itu. kaget dong. Maksud kayak, oh ya mungkin canggih ya, tapi ya Iya. enggak dulu deh gitu. Iya, enggak Iya, tiba-tiba ya tiba-tiba kan. orang tua datang. Adit, mau nggak baca pikiran? Saya aja nggak bisa baca pikiran bapak. Terus habis itu apa namanya? Tiba-tiba baru ini dalam beberapa tahun terakhir dia hidroponik. Ya itu Masih wajar. wajar. Itu wajar. Hidroponik. Nggak ada yang salah dengan hidroponik. Beberapa bulan kemudian bapak aku WhatsApp, tolong transferin duit, bapak mau belajar hipnotis. Berarti jangan-jangan bokap lo uyaku ya? Hipnosis apa hipnotis? Tapi aku niatnya nggak tahu bagus, ya, kan? niatnya tuh baik, pengen ngelatih orang-orang kampung gitu. Hidroponik juga pengen ngelatih orang kampung. Tapi intinya passionnya unik-unik lah. Jadi Iya. kalau aku unik-unik dan anakku nanti juga unik-unik, aku akan berusaha semaksimal mungkin support dia. Kalau gue ya nanti kalau misalnya Hazel nanya kayak, Om Coki, aku nih suka membuat kendi tapi nggak diizinin sama papaku. Gue buka rumah gue biar dia bikin kendi di rumah gue, Slim. Tiba-tiba lu kaget, anak lu udah bikin kendi. Oke, itu dia sejenak tentang anaknya Tretan Muslim. Tapi yang terakhir nih sebelum kita masuk ke topik kita, anak lo kalau misalnya ketemu Dustin, lu bakal kasih tahu nggak kalau Dustin ini sejenis kuyang atau apa? Bro, Serem bro, mukanya Dustin bro. Cuma dia belum bisa berekspresi sih. Nanti aku penasaran sih. Kalau mau jangan ditemuin dulu. Tunggu sampai anak lo cukup gede. Jadi, nah ini cobaan pertama dalam hidupmu. Dustin. Begitu datang anak lo, ayah, ampun ayah, aku tidak mau membuat kendi lagi. Pas ketemu Dustin loh, Ari-Ari katanya udah dikubur. Anyway, topik kita kali ini ada hubungannya dengan tumbuh kembang sang anak sih. Yoi. Tapi mungkin ini lagi-lagi kan musuh masyarakat kan sebenarnya podcast yang untuk 21 tahun ke atas sih sebenarnya. Benar. Ingat ya, podcast kita berdua ini sebenarnya 18 tahun juga masih rentan menurut gua sih. Iya, iya. Yang paling aman sih podcast kita tuh 21 tahun ke atas. 21 sebenarnya. tahun ya. Karena topik-topik kita buset dark banget, Pak. Selain dark berbahaya Pak topiknya Pak. Kematian, waduh bencana alam. Wah, gila lah pokoknya. Pokoknya tanda-tanda kiamat kecil lah. Nah, topik kita kali ini agak menyentil urusan sosial, yaitu